Ya ampun, geli banget. Siapa bilang gak bisa? Oke, di kesempatan ini sebenarnya gue mau ngobrol-ngobrol sama kalian. Nah, kan sobat sinting gue udah pada tahu kalau gue itu punya podcast Cumi Asin, dan di situ gue ngebahas tentang sexual activity sih. Sebenarnya itu konten-konten yang cukup sensitif, jadi untuk di YouTube gue tidak akan membahas sebegitu dalamnya. Nah, di masa pandemi kayak gini banyak banget sih dari teman-teman gue yang ngobrol tentang banyaknya dari mereka yang sudah download dating apps. Jadi sebenarnya banyak orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, bahkan mungkin bokap lo, gue nggak tahu ya, download dating apps ya kan. Nah, sebenarnya gue sendiri pun pengguna dating apps sih. Jadi menurut gue kalau misalkan lo download dating apps itu banyak hal sih. Bisa aja cari teman ngobrol, apalagi lagi COVID-19 kayak gini kan kita sepi banget ya, Wak. Bingung gak sih gitu loh, gak bisa nongkrong sama teman-teman, terus gak bisa ngumpul-ngumpul lagi seperti biasanya, gak bisa curhat-curhat lucu, kan gak bisa nih kalau ketemu. Jadi dating apps adalah menurut gue sarana yang tepat untuk ketemu orang baru, kenalan sama orang baru. Tapi banyak juga sih orang-orang yang menggunakan dating apps sebagai sarana atau media untuk melakukan aktivitas tersebut. Jadi tergantung lo tuh pengennya kayak gimana. Nah, sebenarnya banyak banget dating apps yang ada di aplikasi smartphone kita gitu. Kayak ada Tinder, Grindr, Bumble, Coffee Meet Bagel, terus ada banyak, OkCupid juga ada, Badoo, terus aduh banyak banget sih. Nanti kalian bisa cari sendiri di Google atau di Play Store dimanapun. Kalau kalian pakai iOS ya silakan cari. Kalau kalian juga pakai Android juga bisa. Jadi semua smartphone itu bisa ngedownload dating apps tersebut. Nah, kalau gue sendiri sih sebenarnya paling suka sama Bumble dan OkCupid. Karena kalau Bumble itu gue ngerasa kayak aduh, di sini kalau lo swipe dan matches gitu, dapat matches gitu, lo bisa chat duluan. Kalau ternyata kalau gue kan sering tuh swipe semuanya, terus kalau gue ngerasa aduh ini kurang gitu menurut gue, terus menurut gue kalau itu kurang ya udah deh nggak jadi gue chat, nanti per 24 jam dia hilang. Nah, kalau misalkan OkCupid itu gue senengnya, jadi kalau di bio-nya itu lo bisa tahu banget nih orang, jadi kan panjang, jadi mereka ngejelasin diri mereka secara rinci. Lo bisa baca dulu sebelum nge-swipe orang yang lo mau. Tapi gue pribadi menggunakan dating apps, ada di beberapa dating apps gue swipe dua-duanya. Gue swipe cewek dan gue swipe cowok. It doesn't mean gue tertarik di dua gender sih, bukan. Tapi gue ngerasa siapa tahu ya gitu gue bisa nyari temen cewek juga dari dating apps. Karena walaupun sebenarnya itu aplikasi dating, cuman gue ngerasa siapa tahu di pandemi kayak gini orang-orang tuh pengen ngobrol sama orang baru lewat dating apps. Jadi nggak masalah juga sih kalau misalkan lo cowok atau lo cewek menggunakan dating apps tersebut, lo swipe dua-duanya dengan tujuan apapun yang lo mau ya terserah lo. Karena apapun yang lo lakukan di dating apps tersebut, lo tahu konsekuensinya seperti apa, lo tahu cara menjaga diri lo sendiri. Karena to be honest, di situ juga banyak hal-hal yang menurut gue agak menakutkan ya gitu. Sebenarnya juga ada scam, pasti ada scammer juga, ada manipulasi seksual juga di situ. Jadi bagaimana cara kalian menyikapi dating apps tersebut. Nah, kalau misalkan kayak Grindr ya, ada juga sih aplikasi dating apps yang sesama jenis. Jadi kalau misalkan lo orientasi seksualnya sesama jenis ataupun orientasi seksual lo dua-duanya, silakan aja. Ada aplikasinya, maksud gue ada platform tersendiri untuk kalian-kalian yang ngerasa aduh orientasi seksual gue sesama perempuan nih, orientasi seksual gue sesama laki-laki nih, atau orientasi seksual gue tuh udah bisex, atau orientasi seksual gue itu udah panseksual gitu. Jadi banyak hal. Jadi sebelum kalian ngedownload dating app tersebut, kalian bisa coba deh cari tahu diri kalian sendiri,
kalian itu pengennya kayak gimana sih gitu. Karena kalau gue sendiri, kalau misalkan main dating apps, gue harus tahu tujuannya seperti apa. Gue nggak mau kayak main terus bikin akun alter terus nipu-nipuin orang, nge-scam gitu kan, itu juga nggak baik kan guys. Oke, jadi sebenarnya dating apps ini tuh tergantung cara lo atau cara kita menggunakannya. Misalkan lo download dating apps atau gue download dating apps, gue cuman pengen misalkan cari temen doang nih, temen ngobrol, bisa. Lo mau cari pasangan juga bisa, atau lo mau cari link buat kerja juga bisa. Karena sebenarnya banyak juga sih orang-orang yang buka lowongan kerja di dating apps. Terus banyak juga orang-orang yang cuman kayak cari teman ngopi gitu kan. Menurut gue kan kita tinggal di kota yang sangat hektik dan trafficnya lumayan tinggi ya sebelum covid gitu. Jadi banyak orang yang udah nggak bisa lagi kayak kenalan old school gitu, kenalan di kereta, kenalan di warteg, kenalan di jalan. Kan nggak mungkin kan tiba-tiba misalkan gue ngelihat cowok terus gue tertarik di pas nunggu bus gitu, misalkan kayak naik bus aja sih gue, maksudnya pas misalkan ini pas di mana kayak gitu lo ngelihat cowok atau ngelihat cewek terus lo tertarik, terus gak mungkin kan kayak lo nyamperin dia ujuk-ujuk, lo nyamperin terus lo minta nomor handphone, terus lo minta tukeran line, pasti dia takut gitu pasti dia takut sama kalian gitu. Jadi mending ya udah download dating apps, kerahkanlah semua tenaga lo buat nyepik-nyepik. Tapi please, menurut gue jangan menggunakan dating apps untuk nge-scam orang, nipu orang, jangan. Jadi yang lurus-lurus aja gitu, yang baik-baik aja. Jadi biar lo dapet yang match sama lo juga sesuai dengan apa yang lo mau gitu. Nah, sebenarnya gue pengen ngobrol-ngobrol dan ngebahas tentang bisexual dan panseksual sih. Jadi menurut artikel yang gue baca, perbedaan bisexual dan panseksual ini secara general aja ya. Jadi kayak ntar gue dibilang ini lagi, lo siapa sih Mi ngebahas-bahas kayak gitu? Enggak, jadi gue emang pengen ngebahas ini karena nanti di next episode gue pengen ngebahas orientasi bisexual dan panseksual. Nah ternyata bisexual ini, kalau bisexual ini, ya Allah. Nah ternyata bisexual ini tuh ketertarikan terhadap dua gender aja. Misalkan sama cewek dan sama cowok, sama laki-laki dan perempuan. Si bisexual ini tidak tertarik dengan gender lainnya, hanya dua, jadi kayak multiple doang. Nah sedangkan kalau panseksual yang menganut kayak ini deh, kayak sekte deh gue, menganut maksudnya kayak kalau panseksual ini itu orang-orang yang tertarik ke all gender. Misalkan ada pria, wanita, transwoman, transman, terus banyak banget kan gender-gender yang sekarang berubah-ubah gitu. Jadi berubah-ubah gimana ya? Banyak gitu sebenarnya gender gitu. Jadi si panseksual ini orientasinya sebenarnya bukan gender malah, tapi personality. Misal romance, affection, dia mendapatkan dari, misalkan gue cewek nih, tiba-tiba gue tertarik dengan romance dan affection yang ditawarkan oleh cewek atau oleh transpuan atau oleh apa, tapi emang karena gue tertarik dan ternyata gue panseksual, ya I'm good gitu, I'm fine with that gitu sih menurut gue. Jadi ternyata kadang-kadang tuh ya kita tuh tidak tahu bahkan kita itu sebenarnya gue bisek nggak ya gitu, gue panseksual nggak ya gitu. Sebaiknya kalau lo sudah mulai mempertanyakan ketertarikan lo terhadap lawan jenis atau sesama jenis atau semua gender, kalau lo ragu nih, lo coba yakinkan diri lo coba ke psikolog aja gitu. Maksudnya lo bisa ngobrol-ngobrol sama psikolog, kalau bisa tahu orientasi gue itu sebenarnya apa sih gitu. Daripada gue tahu ya, maksudnya daripada lo punya ketertarikan sesuatu tapi lo mungkin takut terbuka, lo mungkin gak punya temen sharing, atau bahkan lo bingung sebenarnya lo tuh tertarik kepada orientasi seksualnya apa gitu kan, pasti lo akan bingung sendiri kan untuk menjalani hidup lo. Jadi make sure lo sering aja baca artikel, mungkin siapa tahu ternyata lo, ternyata gue panseksual atau ternyata gue bisexual gitu. Jadi biar lo tahu, lo bisa make sure diri lo, dan lo tahu lo akan being together with someone lah, siapa gitu. Jadi gak apa-apa juga sih menurut gue ketika lo harus multiple atau ketika lo harus
all gender, dan maksudnya lo suka all gender, lo suka multiple, ya it's fine, dan it's you gitu. Yang penting itu ya balik lagi, yang penting lo bisa tahu rules dalam hidup lo seperti apa, lo tetap sayang sama diri lo sendiri, lo tahu konsekuensi, lo tahu tanggung jawab yang harus lo berikan kepada diri lo sendiri gitu. Karena tetap ya kita kan hidup berdampingan, terus kita juga nggak hidup sendirian, kita punya keluarga, kita punya teman-teman, kita punya teman-teman yang baik, yang toksik buang aja. Oke, mungkin ini aja yang perlu gue bahas karena gue tidak ingin terlalu mendalam dulu ya. Biar the next episode kita bahas dan kulik-kulik lagi tentang aktivitas-aktivitas yang terjadi di kehidupan kita. Thank you udah nonton. Bye.